Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Baru Sembiring dengan NPM 2205030245. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan pada modul pertama, yaitu melakukan analisis terhadap evaluasi yang telah dibuat sebelumnya meliputi yang pertama, penilaian formatif, yang kedua, penilaian sumatif, yang ketiga, penilaian alternatif, yang keempat yaitu penilaian autentik. Kemudian saya akan menjelaskan kesesuaiannya dengan penyusunan instrumen tes melalui pembuatan kisi-kisi evaluasi dan analisis data dan hasil evaluasi tersebut. Pada tahap pertama, mengamati evaluasi yang telah dibuat. Pada tahap pertama, saya mengumpulkan seluruh instrumen evaluasi yang telah dibuat pada modul pertama, yaitu yang pertama itu soal kuis, soal ulangan akhir materi atau sumatif, yang ketiga penilaian proyek atau portofolio, yang keempat penilaian interaktif atau observasi sikap. Kemudian saya mengamati apakah instrumen tersebut sudah memenuhi prinsip penyusunan instrumen yang baik, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur indikator kompetensi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas. Yang keempat, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kelima, memiliki tingkat kesulitan yang sesuai. Pada tahap kedua, membuat kisi-kisi instrumen, yaitu langkah penyusunan. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi evaluasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar, yaitu menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, menentukan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjabarkan kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, menentukan bentuk soal, misalnya pilihan berganda, uraian, atau proyek atau observasi kinerja. Yang keempat, yaitu menentukan level kognitif. Yang kelima, menyusun kisi-kisi dalam bentuk tabel. Dengan kisi-kisi ini dapat diuji apakah soal yang dibuat sudah sesuai atau belum. Pada tahap ketiga, analisis kesesuaian instrumen. Setelah membuat kisi-kisi, saya membandingkan soal yang telah dibuat dengan kisi-kisi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar soal sudah sesuai indikator. Yang kedua, ada beberapa soal yang belum sesuai level kognitif. Yang ketiga, beberapa soal perlu diperbaiki dari segi kejelasan bahasa. Yang keempat, penilaian autentik sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Analisis data evaluasi, yaitu saya melakukan analisis data hasil evaluasi dengan langkah yang pertama, yaitu mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Yang kedua, menghitung skor rata-rata. Yang ketiga, menghitung persentase ketuntasan belajar. Yang keempat, mengidentifikasi soal yang sulit dan mudah. Nah, sekarang kita masuk ke data hasil belajar siswa, di mana jumlah siswa yaitu 20 orang dan KKM-nya itu adalah 75. Nilainya yang saya dapat di sini adalah 80, 75, 90, dan seterusnya. Selanjutnya, kita harus menganalisis data. Itu kita lihat dari rata-ratanya itu semuanya 79,55. Siswa yang tuntas adalah 14 siswa. Presentasi ketuntasan yaitu 70,0%. Target ketuntasan klasikal yaitu 75%. Kesimpulan yaitu perlu memperbaiki pembelajaran. Setelah melakukan tahap pertama, kedua, dan ketiga, kita masuk ke tahap keempat, yaitu refleksi dan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, yang pertama yaitu soal yang tidak sesuai indikator harus diperbaiki. Dan yang kedua, bahasa soal disederhanakan. Yang ketiga, penilaian alternatif dibuat lebih terstruktur dengan rubrik penilaian. Yang keempat, penilaian autentik diperjelas di indikator observasinya. Baik, kesimpulan dari analisis instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Penyusunan instrumen harus diawali dengan pembuatan kisi-kisi. Yang kedua, kisi-kisi membantu memastikan soal sesuai dengan kompetensi yang diukur. Yang ketiga, analisis data hasil evaluasi penting untuk mengetahui kualitas instrumen.
Yang keempat, evaluasi yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya mengenai analisis evaluasi dan penyusunan instrumen pada modul saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.